Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin ikhwan fillah rahimakumullah. Annal asla fi tasril Islam ala al-itlaq wal Qur'anul Karim wa sunnatul maqbulah. Bahwa dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Maka mendasari pada spirit Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah, terutama pada Al-Quran surat Yunus ayat yang kelima, Ar-Rahman ayat yang kelima, Al-Isra ayat yang ke-12, dan surat Yasin ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-40, serta hadis yang bersumber dari Ibnu Umar yang kemudian diyakini dan dipahami oleh salah satu kibarut tabi'in Matruk bin Sukhair, bahkan melalui putusan Tarjih Muhammadiyah yang ke-26 tahun 2003 di Padang, Sumatera Barat, bahwa hisab dan ru'yah memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Maka melalui hisab ini dinyatakan bahwa ijtima' menjelang Ramadan akan terjadi pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 2020. Kemudian pada saat terbenam matahari, ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat 53 menit 9 detik, sehingganya kriteria ijtima' qoblal ghurub dan juga imkan ru'yah 2 derajat atau wujudul hilal menurut Muhammadiyah ini sudah terpenuhi. Maka 1 Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini akan jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 24 April 2020. Oleh karenanya, kita tetap berdasarkan kepada prinsip beragama bagaimana kita bisa melaksanakan amalan-amalan dalam Islam. Apakah pada saat kita nanti puasa Ramadan, pelaksanaan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawih, iktikaf, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Namun dalam suasana yang cukup mencekam ini, adanya wabah pandemi COVID-19, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari kebijakan pemerintah, di mana dalam kaidah fiqh dinyatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemimpin itu tentunya kepada rakyatnya berdasarkan kepada kemaslahatan yang ada. Kaidah lain menyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak segala mafsadat yang akan mungkin menimpa kaum muslimin itu tentunya harus didahulukan daripada sekedar mengambil maslahah dalam prinsip beragama dalam pelaksanaan yang sifatnya itu adalah amalan sunnah. Oleh karenanya, bagi kita tentunya sebagaimana melakukan sesuai dengan kemampuan kita, tidak semestinya sebagaimana yang biasa kita lakukan. Maka PP Muhammadiyah melalui surat edarannya pada nomor 3 /MDR /1.0/E 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan amalan sunnah di dalamnya ada sholat jamaah, termasuk yang wajib adalah sholat Jum'ah, kemudian sholat tarawih dan pelaksanaan Idul Fitri tentunya lebih baik dilaksanakan di rumah. Oleh karenanya, bagi kita sesuai dengan situasi dan kondisi ini, tentunya kita lakukan sebagaimana apa yang bisa kita lakukan melalui apa yang dinyatakan oleh pemerintah. Apalagi terkait dengan COVID-19 ini, tentunya tidak lepas kepada persoalan masalah jiwa. Salah satu dari maqasid syariah adalah khifdun nafas, menjaga eksistensi jiwa. Ketika jiwa terancam, tentunya akan beralih kepada yang lain. Maka dari itu sesuai kemampuan kita tentunya kita berusaha untuk melakukannya. Jika memang tidak mungkin, tentunya kita laksanakan bisa di rumah. Maka seruan kami melalui pesantren Muhammadiyah At-Tanwir menyatakan bahwa dalam menghadapi suasana Ramadan yang penuh dengan suasana yang tidak bersahabat sebagaimana mestinya karena adanya wabah pandemi COVID-19, tentunya yang pertama adalah
untuk menenangkan jiwa kita, kita hendak senantiasa berta'amul dengan Al-Quran. Berta'amul dengan Al-Quran adalah bagian daripada zikir yang cukup tinggi, dan dengan zikir itu insya Allah akan menenangkan hati kita. Yang kedua, tentunya kita berusaha untuk memperbanyak istighfar. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sampaikan, man aktsaru minal istighfari ja'alallahu lakum kullu daikin makhrajan wa kulli hammin farajan wa razaqallahu min ghairi la yahtasib. Barang siapa yang berbanyak istighfar, riwayat lain menyatakan barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan solusi setiap kesulitan yang ia hadapi. Maka Allah akan berikan kemudahan setiap kesusahan yang kita hadapi, dan Allah akan berikan rezeki tanpa sangka-sangka. Di samping itu pula kita ingat bagaimana Al-Quran melalui surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Di sana juga Allah sampaikan, faqustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan lapangkan rezeki dan Allah akan berbanyak anak. Kaum muslimin ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tentunya kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan otak dari segala ibadah. Doa adalah bentuk ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Allah akan marah bagi siapa saja yang tidak mau berdoa kepadanya. Man lam yad'u wallah khadiba alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Di samping itu maka banyak manfaat daripada doa ini. Salah satunya adalah tentunya dengan kita berdoa, Allah akan hilangkan segala apa yang akan menimpa kepada kita, baik itu sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang banyak. Di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW sampaikan bahwa bagi kita hendaknya senantiasa berdoa. Inna doa yang fa'u lil muslimin. Doa itu sangat bermanfaat bagi setiap kaum muslimin. Mimman nazala olam yanzil, baik pada musibah yang telah menimpa kita, termasuk COVID-19 ini, virus corona ini, atau lam yanzil, ataupun musibah yang belum menimpa kepada kita. Fa'alaikum bidu'a ya ibadallah. Maka hendaknya kalian senantiasa berdoa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, dengan tiga hal ini, insya Allah dalam suasana Ramadan tahun ini, walaupun penuh dengan suasana yang tidak bersahabat, tidak seperti biasanya, karena adalah virus yang tidak kelihatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita untuk bisa melaksanakan apa yang Allah titahkan kepada kita. Maka dari itu, melalui gerakan bersama, selamat tinggal Corona, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.